الفاتح لحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام سنقط بالعلماء بحمد محمد بن محمد أبو زبيد الأحوال أبو يزيد المصطفى بالمعهم سلطان وأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة مولانا محمد بن عبد الكريم السمان المداني وإلى خليفة مولانا محمد أرشد بن عبد الكريم بن الشيخ محمد كشف الأنور بن جسم والشيخ محمد أنم شعرني عارف والشيخ محمد شرواني عبدا باقر والشيخ مربي الشيخ مولانا محمد زين بن عبد الغني والشيخ محمد شكر والشيخ محمد سلمان والشيخ سلمان جاد والشيخ معلم وسلم حبيب علي بن حسن بن أحمد بهار ثم إلى الشيخ حبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سميد أن الله تغشم بالرحمة المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوار نفعاتهم وأسرار خصوصياتهم وإلى حضرة النبي سر النبي سر آل النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Aqulu fi qawlihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala ba'dul ulama aqallu darajatis salihin ay yusalli rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah. Yang ulun muliakan jamaah Majelis Ta'lim Musalla As-Samadul Islam, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan, banyak benar nikmat sehingga tidak terhitung kadakawa menyambat habis umur kita nyambat nikmat-nikmat Allah Ta'ala, ya belum bisa kita menyebutkannya. Jadi bersyukur aja lagi kepada Allah, mudah-mudahan ditambah nikmat, ditambah-tambah Allah Ta'ala nikmat zahiran wa batinan, zahir dan batin, sugih dunia akhirat, mudah-mudahan berkat Rasulullah. Kemudian kita membaca salawat, sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau yang sudah kita juga tadi membaca 11 kali, dan kita membaca juga Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin yang dimuliakan Allah, qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, aqallu darajatis sholihin, derajat orang soleh yang paling sedikit, paling rendah derajatnya tuh orang soleh, paling kada orang soleh tadi ayu sholliya rakaataini, orang soleh tadi sembahyang 2 rakaat nih orang soleh, waktunya sembahyang la yuhaddisu fihi ma nafsahu, inya kada bepandir di dalam hati, kada bepandir sorangan di dalam hati, maka itu anyar dapat memasuki soleh yang di level pertama, belum naik ke atas lagi, hanya di pertama kada bepandir di dalam hati. Itu tuh tanda orang husuk nih, kita kan karena membicarakan husuk. Jadi orang soleh yang permulaan derajat orang soleh itu amun sembahyang 2 rakaat kada bepandir dalam hati, artinya hatinya kada bepandir kemana-mana, maka itu orang soleh tak tandanya. Concernnya, nah itu tandanya, itu ujar sebagian ulama. Qala Umar bin Khattab, berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, li rajulin ta'a raqabatahu, bagi seorang laki-laki yang menundukkan kepalanya. Sayyidina Umar pernah
berkata kepada orang yang kepalanya bertunduk waktu sembahyang, no, tunduk benar model khusyuk. Sayyidina Umar kan tahu. Ujar Sayyidina Umar, awan orang yang sembahyang bertunduk nih, ya sahibar raqabah irfa raqabatak, hei orang yang berisi leher bertunduk nih, angkat lehernya, angkat leher ikam. Orang yang angkat leher ikam. Laisal khusyuk fir riqab, khusyuk itu kadanya di leher bertunduk nangka itu pangujar sidin. Wa innamal khusyuk fil qulub, khusyuk itu di dalam hati. Model kira-kira jua panglah kira-kiranya muka itu lah model kayak itu. Padahal kalau di sini khusyuk itu di dalam hati. Tapi kada jua pang kita bergerak-gerak, karena arti khusyuk itu kan keseluruhan, zahirnya tenang, di hati yang ianya. Dalam hati ujar saya Muhammad, ujar sidin, khusyuk itu di dalam hati. Kadanya di awak itu bang betunduk-tunduk kayak itu. Cuma kalau ada orang bertunduk kada jua bang. Sayyidina Umar ini kan tahu nih orang nih pindah bertunduk tapi hati kesana kemari. Itu di Tambihul Muqtarin. Wa mislu fi Tambihil Muqtarin. Di kitab Tambihul Muqtarin tuh juga tuh yang saking khusyuknya orang tadi itu sudah wali kan, orang soleh yang pertama, derajat paling rendah orang soleh yang hanyar masuk jadi orang soleh aja jadi wali itu waktu sembahyang kada berpandir dalam, kada memandiri hatinya, itu hanyar orang soleh. Yang ini ditambil Muqtarin juga waktu di karaton guru dulu membacakan, waktu di karaton wali ini sembahyang runtuh bangunan dihiga, iya sin kada mendengar, saking karamnya sudah dengan Allah Ta'ala. Yang saya pulang waktu sidin sembahyang salam, ada orang mau nunjuke sorban sidin, ini apa nih sorban kok itu, dia ada orang menjemput tadi, kami mengambilkan waktu pian sembahyang, kada merasa diambil orang di sorban tadi. Nah itu saking khusyuknya bubuhannya para aulia yang bahari. Ini cerita di Manhajus Sawi, adalah di Habib Manhajus Sawi dengan di Tambihul Muqtarin. Kemudian inna lis salati suratan zahiratan wa haqiqatan batinatan la kamala lis salati wala tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Ujar ulama, sesungguhnya untuk sembahyang itu mempunyai gambaran yang zahir, ya, yang zahir dan hakikat yang batin. Jadi ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu tenang, kada bergerak kesana kemari. Bolehlah kita bergerak, amun bergeraknya 3 kali berturut-turut batal, tapi amun bergerak kena imbah ada orang bertakbir dihiga Allahu Akbar melihati sing batal lah, kada batal, cuma menghilangkan pahala sembahyang, sebabnya tak ada konsen. Sebab begitu orang takbir lihat sidin, krekok lawang siapa ajar masuk cari sidin. Antik juga kan ada juga orang yang pinano. Sudahnya dulu ada di salah satu di masjid kada ulun samad dah masjidnya, antik juga sidin. Sidin paratan sembahyang maisi itu nyata batal. Nah itu berjalan sidin, berjalan maisi apa ini sap di muka, berjalan anyar ke situ, berjalan nyata batal. Di mazhab mana aja batal. Aku jar sedang datang hal ke apa kayak kamu tetap batal. Sembahyang ini jangan kena kayak itu bapandir tuh kada sengaja lebih daripada 3 huruf batal, apalagi berjalan.
nyata batal. Niki kan kayak bepadir kisah hukum fikih ya, kalau harus dicampur kemana-mana anunya. Nah jadi untuk sembahyang itu ada gambaran zahir, ada hakikat batin tadi. La kamala, tidak sempurna bagi sembahyang dan tidak sempurna ya, tidak sempurna baginya itu kecuali dengan melaksanakan keduanya berimbang, zahir dan batin. Zahirnya tenang, batinnya menghadap Allah, khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa lagi? Fa amma suratuhaz zahir. Adapun gambaran sembahyang itu yang zahirnya yang kayak apa? Wahiyal qiyam, berdiri, tenang berdirinya. Wal qiraah, bacaannya bujur. Ar-ruku', rukuknya pulang. Was sujud, sujudnya. Wa nahu dzalika min wazaifil salati zahirah, dan lain sebagainya daripada ketentuan-ketentuan yang zahir sembahyang tadi. Iya, rukun 13 tadi. Rukun 13-nya dibujuri, itu zahirnya, dan lain-lain tadi. Yang sunnah-sunnahnya, sunnah sembahyang ini kan ada sebelumnya, ada sesudah, ada di pertengahan sembahyang, dan ada sesudahnya. Ulama ada memadahkan rukun sembahyang itu sampai 500, ada yang memadahkan sampai 700, bahkan ada menyatakan sampai 1000 sunnah sembahyang tuh. Itu digawinya semaan. Maka surah ya, gambaran zahirnya kelihatan dipenuhinya. Wa amma haqiqatuhal batinah, adapun hakikat batin sembahyang tadi, fa mislul khusyuk, misalnya khusyuk. Nah, itu termasuk tuh khusyuk, batinnya khusyuk. Wa hudurul qalbi, hatinya hadir waktu sembahyang, kada kemana-mana. Kamalil ikhlas. Jadi orang tuh yang membantu benar khusyuk itu sempurna ikhlasnya, menyempurnakan ikhlas. Wa tadabburi, memikirkan ya. Wa tafahumi, memahami yang dibaca nih. Lima anil qiraah, bagi makna-makna bacaan di dalam sembahyang diperhatikannya. Wa tasbih, bacaan tasbih diperhatikannya. Wa nahmi zalika, dan lain sebagainya. Min wazaifis sholatil batinah, daripada ketentuan-ketentuan sembahyang yang bersifat batin tadi. Jadi kesimpulannya zahir dan batin dipenuhi. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad di dalam Nasaihud Diniyah. Jadi sembahyang tuh lahir batin. Kada lahirnya aja bagus rukun 13-nya, tapi batinnya kasamari, kada kawa jua. Kawalah batinnya bagus. Coba pada setengah bulan yang lalu sudah kita bicarakan tentang bahwa batin tadi kita latih sedikit sifat-sifat yang kada baik kita keluarkan dari dalam kita berhiaskan dengan bertahalli, dengan menghiasi batin kita dengan sifat sabar, hilim, ridho, kada penyarikan, kada cinta dunia, mau kurang lebih orang ya. Kalau lapang dada, banyak bersyukur, musibah sabar, aja memaafkan orang. Nah itu, jangan melihat kejelekan orang, jangan menggaduhi kekurangan inya seorang digaduhinya. Dan itu sialam mencari-cari kesalahannya, bukan putus asa pada Allah. Kalau kita memadakan Allah, kada maha pengampun, kada, hanya sekadar di makam perbaiki diri, lalu kita mencari-cari kesalahan kita sorong, lalu memperbaiki, mau baik-baik, nyaman orang memadahi, mau masuk supaya hati kita kada karas, supaya hati kita kada mati. Amun hati kada karas, hati kada mati, hatinya lembut, mau menerima, rawan kalau menerima kebaikan. Terus hatinya kada mati, hatinya hidup terus menerima hidayah
menerima nur yang ada, lalu nyaman inya. Nah di situ menolong benar tuh untuk sembahyang yang khusyuk tadi, yang batinnya, yang zahirnya belajar sembahyang tadi, yang rukunnya, syaratnya, sunnahnya, makruhnya sembahyang tadi. Jadi tuh qala Allah azza wa jalla, Allah taala berfirman, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Ujar Allah, Allah taala berfirman, aku bagi sembahyang itu antara aku dan antara hambaku dua bagian. Wali abdi masa'ala, dan kena bagian hambaku, untuk hambaku itu apa yang inya minta, kena aku jawab. Ya Allah taala, fa idza qala al abdu, nah jar Allah taala, apabila hamba tadi membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Al-Fatihah ayat kedua, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memelihara alam semesta. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman menjawab, segala puji bagi Allah yang memelihara alam semesta. Lalu Allah Ta'ala menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Didengar, berarti kan kita berpandiran tuh dengan Allah Ta'ala, ikam memuji aku lah, kayak itu tuh. Ya kalau apakah ada luar biasa nih kita berpandiran dengan Allah Ta'ala. Wa idza qala al-abdu, apabila si hamba tadi membaca pulang Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab waktu kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya abdi, hambaku tadi memuji pulang lawan aku, hambaku memuji lawan aku, ujar Allah Ta'ala. Wa idza qala al-abdu, apabila si hamba tadi membaca pulang Fatihah tadi tuh, maliki yaumiddin, ayat yang keempat, maliki yaumiddin, nya kan boleh dibaca dua macam itulah. Kalau pangpian kan mendengar ada orang baca maliki yaumiddin, yang biasa kalau maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, ada baca kayak itu. Habib Sahibul Maulid kalau di rakaat pertama membaca berpanjang, di rakaat kedua berpendek sidin baca. Nah ini supaya kita ada juga tahu artinya ternyata ada qiraat nang kayak itu nih. Nah, waktu membaca maliki yaumiddin, Allah Ta'ala yang menguasai hari kiamat kena. Allah Ta'ala berfirman, majjadani abdi, memuliakan akan aku oleh hambaku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi, wa qala marratan fawwada ilayya abdi, berkata, coba anunya nih, berkata wa qala marratan, apa itu maksudnya itu? Ulun lihat dulu lah. Berkata ya satu kali, berkata satu kali, fawwada ilayya amri,
menyerahkan kepadaku oleh hambaku. Fa idza qala, apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Qala hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ujar Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ini antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang inya minta. Apa yang inya minta. Ini nih, kita itu kadang-kadang supan juga membaca yang iyyaka na'budu ini nah. Namun keingatan kebaikan Allah Ta'ala lawan kita maturakan diunjuki sidin lagi kita nabi yang terbaik. Nyaman bau umat Islam nih, nyaman benar. Mati dimandii oleh orang, imbah dimandi disumbah yang akan biarnya berdosa sing banyakan, asal dosa dengan manusia aja langsung diampuni, selesai urusannya. Itu kan di takbir ketiga kalau Allahu Akbar, Allahumma warhamhu wa'afihi wa'afanu, ya kalau tuh memintakan ampun diampuni, asal jangan dosa dengan manusia aja, selesai urusannya. Untungnya hadza baini wa baina abdi, ini antara aku dan antara hambaku, wali abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa aja yang minta aku beri. Tapi di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau minta tolong. Yang kita tuh minta tolong lawan Allah Ta'ala tuh supan-supan jopang menyembah Allah Ta'ala kan tapi beres. Ya kalau tuh nah, ya kita mudahan diberi rasa supan dengan Allah Ta'ala. Ya mau tetangis nih kalau membaca ayat ini, ya Allah supannya ulun kepada pian aja lagi nah, kada ada yang lain minta lawan pian berkat Rasulullah. Nangis kita dengan Allah, ulun kada baik pian nangis lah. Ini karena kalau pian di rumah sembahyang, iyyaka na'budu, ya Allah kepada pian aja kami menyembah. Bujur juga kalau kita menyembah dengan Allah Ta'ala, bercampur macam-macam ya kalau tuh. Kada ikhlas lah, kada apalah, bertujuan itulah. Makanya kita berlatih-latih membaiki hati kita. Ke majelis berlatih juga, ulun juga melatih membaiki diri kita. Masa kita sama-sama membaik supaya waktu kita kada terbuang, supaya kita turun kemana aja, kada di majelis ini aja pang. Ada majelis Guru Zaini, majelis Guru Udin, Habib Muhammad, di wadah Habib Ayi, di mana datangnya aja majelis berataan. Pokoknya kita berniat hendak mengetahui kekurangan ulun ya Allah supaya ulun kau membaiki, itu aja. Anak bukan hendak angkat-angkat diri. Amun hendak angkat-angkat diri rugi kita. Rugi kita. Cukup aja sudah ya kalau umur kita sing panjangan umur, banyak lengahnya dengan Allah Ta'ala. Ini mana kita mau urusi diri kita masing-masing. Ulun membaiki juga sama-sama. Jadi ulun mengambil manfaat di sini, menasihati diri juga. Supannya kalau iyyaka na'budu, ya Allah kami kepada engkau aja menyembah. Jujur juga kah menyembah. Kita orang tuh anak memberi kita duit 10 juta, bakia wah hancap kita. Allah Ta'ala mengio kita waktunya tepat, itu sudah ya Allahu Akbar. Biasa-biasa aja kita, kena-kena aja lo, masih kena-kena ya Allah. Kada mau mahadang tahu kalau sudah terjadwal waktunya itu ya kita ya karena butuh kisahnya. Ini kita lah, kita bukan putus asa dengan Allah Ta'ala kada, supaya kita ini mau juga prihatin selama ini nih. Kita tuh hendak ke Banjar, pesawat berangkat jam 1, kita mulai sini yang hendak ke sharing tuh jam berapa kita menyiapkan pesawat jam 1 berangkat, kita jam 11 mulai sini. Kalau sudah bahkan jam 10 jar kalau pindah tertinggal, wow berjaga benar kita pesawat tuh. Padahal andai kata tertinggal tuh pesawat, iya karena berdosa aja ya kalau ya kan ya sembahyang siapa itu kan bisa bicara orang lain ulum ya kalau tahu pian, mudah-mudahan pian yang nih untung benar. Paling ketujuh ibu-ibu sudah kalau sudah subuh berjamaahnya ya kan, ibu-ibu istiqomah sedikit itu aja diurusinya sudah nggak apa-apa.
Aku orang dunia anu juga sudah umur kenapa pulang hendak mengurusi dunia, umur sudah kada produktif lagi menghadap Allah Ta'ala, benar ya lagi kau dosa lagi kita bahimat yang lain apa pang lagi akhirat. Dunia ini kan sebagaimana kita kan dunia ini kan perlintasan sementara, kada dilarang pun mencari duit. Serahkan aja yang anum-anum yang 40 masih 40, yang di bawah 40 bercari, amun yang sudah 50 ke atas 60 sedang dikurangi sudah dunia itu ya. Kalau tuh kayak ulun dikurangi dunia, tapi jar pian hendak kayak masih begini itu lain kesah begini itu bakat alam lain. Maksud kita dunia nih bini kan kesan lihat ke dunia udah anu juga latihan melatih diri kita yang banyak-banyak ke anu aja. Nah yang anum bang muka itu anum ya anu aja di pos-posi aja di anum supaya Tuhan tinggal jangan mulai anum nih juga menyiapkan ya kalau mau kalau kayak itu aja bertobat dulu. Itu kisah fadilah orang bertobat akan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala ketujuh benar lawan orang yang bertobat jadi kekasih Tuhan tuh orang yang bertobat. Oh kalau kayak itu anu mun banyak dosa tuh iya bujur jadi kekasih Tuhan. Nah kayak apa orang yang kada pernah berbuat maksiat, amunnya orang yang bertobat aja yang bakas bersalah aja jadi kekasih Tuhan, disayang. Nah kayak apa kalau orang siang dan malam hatinya tenggelam dengan Allah, dengan Rasulullah, hatinya pikirannya dianggapnya salah kalau berpikir selain Rasulullah, kada mengganang Rasulullah, kada mencintai Rasulullah, salah berarti. Nah nangka itu nangka apa orang amun sudah nangka itu adalah sedihnya di dunia ini kada bakalan ada. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para wali itu kada pernah takut dan kada pernah sedih. Karenanya istiqomah. Makanya untung benar, mudahan anak-anak kita tuh kita peliharakan, kita jaga, gasan kita juga kada minta duitnya apa gasan di minta barokahnya. Akhirnya kita minta barokah melalui anak kita. Kenapa? Anak kita didik di agama bujur-bujur inya kada sing dosaan gawi-gawi dosa yang gana. Dosa itu dua, dosa zahir dan dosa batin. Dosa batin yang paling berbahaya. Lalu kita kenalkan dengan para ulama yang soleh, ulama akhirat. Anak-anak kita diperkenalkan dengan agama, istiqomahnya. Iya anak tadi jadi wali, amun anaknya di wali, abahnya dapat juga ketenangan jiwa. Lalu abahnya asyik menghadap Rasulullah, dibantui anaknya itu sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Sidin sangat kasih sayang dengan penuntut ilmu. Disayangi Sidin. Kenapa orang menuntut ilmu itu menjadi pasak buminya juga para kekasih Allah Ta'ala. Karena agama kita ini kenanya bukan intiza itu diambil kitabnya habis terbakar semua. Intizaul agama kita ini habis yaitu dengan bimautil ulama, dengan matian para ulama yang soleh-soleh itu. Ulama soleh meninggalan, tinggal ulama waluh berataan. Yang waluh berjarang. Bisa kita kadang menggaduhi orang lah. Artinya mudah anak-anak kita kada dipersiapkan sebagai penceramah tuh, disiapkan sebagai ulama amilin. Lalu inya kada mau mengajal anaknya. Kenapa? Inya amun intan tuh berlian barang bagus emas biar disimpani dicari orang. Guru Padang bahari ya kalau lah kajilah guru Padang datang dari itu menurut kisah itu masyhur kisahnya. Kalau datang sini suruh baca doa. Sin saking anak menyembunyikan baca doa, bebuku baca doa selamat pian bayangkan. Bebuku baca doa selamat saking menyembunyikannya sampai guru Sin Qadri sahabat kalau orang Padang
Guru Padang itu kan sejaman dengan guru Anang Sa'rani, sama-sama di Mekah. Batakun guru Husin nang kayak apa, guru Seman itu di Mekah gawiannya apa? Guru Anang Sa'rani itu murid kesayangannya Saifullah Turki. Ang anak nanta wali Saifullah Turki iliyati guru Seman itu ijazah Saifullah Turki. Nah, ini semuaan dibariakan dengan guru Seman, semuaan seijazahnya aja tuh, ijazah kitab. Alim benar guru Seman itu, ahli hadis tuh guru Seman itu, ahli hadis. Cuma sini di nahwu sini manuakan, padahal si alim benar guru Seman mulia itu, guru Seman mulia. Ini kan sih dia. Jadi sini mengajar tuh waktu ulun empat mendengar anu aja panglah kada tahu anu. Waktu sidin ke Bangil lawan guru abah guru sekumpul maane ya dikibit guru Seman kan sidin ngaran bakibit anu aja gemes tuh nah ngapa dipadahkan aku kada mengajar. Akhirnya ya disuruh guru Bangil sidin mengajar bubuan bebinian malam Selasa. Ingat benar tuh malam Selasa lelakian. Jadi malam Selasa tuh di dalam ruangan kayak ini sidin badinding tuh bebinian belampu. Di dalam tuh berlampu, di luar dimati lampu, tapi lelakian umpat juga ada di bawah kolong di higa-higa situ bakal ada. Sebab ceramahnya isinya luar biasa guru hantu guru Seman itu bersembunyi ya, dikejar orang mencari ilmu. Kalau memang orang emas guru Adi di mana tuh aja yang di Palangka di Bahaur kah? Guru Adi meninggal tuh Pon? Di Bahaur Pulau sana kan. Nah ya kalau tuh di dalam hutan tuh sih Den Yang dipindah kuburannya Anyar. Dipindah guru Ade itu Anyar aja meninggal. Yang Anyar meninggal. Yang Anyar meninggal di dalam hutan. Ya didatangi orang kenapa? Ilmunya nyata, orang soleh. Jurid kelampian juga tuh murid guru Bangil juga, guru Ade itu. Nah itu ujar guru bahari ujar guru buah itu sin madai guru Sukri anu suka ya buah itu guru Sukri kan amun sin nyambat guru tuh guru sekumpul tuh buah itu kadusah di jurak-jurak aja sin amunnya masak gugur seorang kayak itu tuh. Sudah terus ujar abah guru sekumpul pulang buah nikam nih kan ajar buah kami di kelas tuh sampai sini kan kayaknya buah nikam nih loco daripada aku kan aja loco han sini mano akan loco tuh artinya kan bukan kada boleh loco dalam anu tapi kada ba anu pang seriusnya banyak ya kalau lucunya tuh sekadar ma anu akan mana menyenangkan hati umat Nabi ya kalau lebih abdul daripada ibadah setahun. Bayangkan pian tuh sedih lalu sampat ketawa senang. Kalau hati itu kadang gampangan ganal pahalanya tuh amalan husnul khotimah melucu orang hanyar ilmu dimasukkan orang lagi peneng dikasih tegang-tegang buliknya tuh benceleng mana lagi nya bulik disariki di al haram apa tuh. Nah itu tuh ulama mau kurang lebih kenapa ilmu dibanyaki. Jadi kadang menggaduhi orang anu sibuk dengan kesalahan sorong. Jamun kita sibuk dengan sorong kada sampai lagi anaknya bati orang kada terpikir lagi, terpikir aja kada. Andai kata tasambati jua tulah ngaran kita masih maklum kita ini nafsu baandakan. Setan bahadangan. Maklum aja kalau tapi telinga kita alhamdulillah sampat lewat di telinga kita tengjar kada boleh menyambati orang dosa ganal ujar ulama. Selesai kita ulama madahkan dalilnya ini wala yaktab ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitam fakarihtumu jangan ikam menggibah ikam katujukah makan bangkai saudara sendiri. Lalu hadis Nabi kada dimatikan ikam kalau menyambati orang kecuali sama lawan inya. Kedua
ikam kada dimatikan sebelum diberi supan oleh Allah Ta'ala. Dan lalu ulama berkesimpulan karena ancamannya berat benar, maka menggibah orang, menyambati orang, bahasa banyak bahasa Jawa rasanin ko bicara ogina nak kada-kadai tawe meja. Tuh nyambati orang kada baik, nah itu dosanya kada tanggung-tanggung, dosa gana. Di dalam Rawdatut Thalibin Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam Rawdatut Thalibin, Sayyidina Hasan Basri, orang datang membawa kabar kepada Sayyidina Hasan Basri, ya Syekh, ada orang menyambati pian malam ini siang nih, malam tadi pian disambati orang kayak ini. Oh ya kau di mana rumahnya? Rumahnya di situ ya, alamatnya kan dipadahkan kan di situ. Oh iya Jasin, ya sudah, ya sudah. Nah, tuh anjur atar ke orang tuh, ya sudah sini kada mah urusi yang anjur atar tuh. Mendengar itu didatangi oleh Sayyidina Hasan Al Basri. Itu di dalam Rawdatut Thalibin Imam Ghazali mengesahkan. Didatangi sidin rumah yang menyambat itu, diketok sidin. Waalaikum ya, begitu melihat orang itu takajud, ini Imam Syekh yang kusambati malam tadi, kenapa sidin datang? Takajud minta maaf lajar. Rupanya Al Hasan Basri itu kada sarik sidin, justru sidin mau ulahkan wadai seceper, minta maaf lajar. Aku kawa membalas kebaikan ikam kan menyambati aku malam tadi. Berarti ikam oper pahala ikam lawan aku. Pahala ikam tuh kada gampangan, ganal bener anunya. Aku kada kau membalas apa-apa. Nah ini wadai nasi ceper aja minta maaf lah. Kalah bener kalau orang itu. Hantu Sayyidina Hasan Basri kada melihat orang bahari amun disambati kene. Biar aja amunnya bujur disambatinya aku pasnya kan berdosa, biar pas. Yang kita gawe itu sesuainya sambat. Amunnya bujur tuh disambatinya aku kayak itu kawa aku bertobat, ya kan? Kadula itu aja dipikiri, ya kan? Kalau nya kada bujur, mudahaninya diampuni Allah Ta'ala, dapat juga. Artinya kayak ini, begitu orang menyambati kita pasti kita dapat pahala. Artinya kayak ini, amunnya bujur mudahan aku diperbaiki Allah Ta'ala. Ya kalau amun kada bujur, mudahaninya diampuni. Yang penting jangan kita menanggapi macam-macam orang yang kita yang kada-kada, sudah itu aja. Ulun tuh orang sesamarindaan, jangankan sekampung Sungai Pinang situ, sesamarindaan insya Allah mudahan diberi Allah Ta'ala kekuatan, memang sudah siap untuk itu. Disambati ulun, disambati orang yang kada baik tentang urun bebini dua, sarahaya bebas ikam berataan, kada berdosa, selesai. Kita doakan mudahan damai hidupnya, dapat pahala yang besar, selesai. Karena gawian kita menyalahi, artinya kada dilakukan kebanyakan orang, ya kalau. Dan jarang-jarang guru-guru yang mau terus terang mengesah bebini banyak di kampus. Siapa yang sering menyebut bini banyak? Pasti kita. Istri saya sekian, sambat kawan-kawan mahasiswa, itu aja. Yang penting kada berzina, selesai. Kena jak lakiku umpat-umpatan, siapa membawai laki sampian? Orang mah laki sampian, adalah kita membawainya, kita memadahi sama-sama belajaran cara bagaimana supaya kita dekat dengan Allah Ta'ala. Nah kayak urusan begini banyak aja urusan, padahal urusan itu sebagian kecil daripada ibadah kita menghadap Allah Ta'ala. Itu aja dipikiri Bapak. Banyak lagi gawian kita yang masih kekurangan kita dengan Allah Ta'ala yang perlu kita perbaiki. Jadi kadusah mau urusi orang lain, itu yang mulah pian tulah. Ini yang penting-penting pangni abah guru jo madahi bahare. Menuntut sudah bujur, imbah menuntut ma'amalakan. Itu belum selesai tuh, amal belum aman tuh lagi. Kenapa? Kada ikhlas kayak Pak. Lalu ikhlas ma'amalakan, menuntut bisi ilmu berarti lalu ma'amalakannya ikhlas lagi.
belum selamat lagi itu ikhlas padahal sudah diterima. Kalau amalan tadi amalan diterima, tapi yang ini nah gara-gara muntung habis amalannya tadi. Ikhlas sudah, tapi inya menyambati orang sana sini. Yang laporan kepada Nabi, ya Rasulullah, ada bebinian ya Rasulullah, bebinian tuh inya ya Rasulullah, amun sudah sembahyang malam tuh sudah kadusa kesah, ibadahnya bagus ya Rasulullah, puasa bilang hendak tiap hari puasa, ada aja puasa sunat digawinya. Tapi ya Rasulullah, nih muntungnya menyakiti tetangga, higa mehiga sakit tadi tetangga gara-garanya. Nang kaya apa menurut pian bebinian yang kayak itu? Oh ya Rasulullah, hiya finnar, di neraka inya. Ya kalau ibadah sudah bagus, maka kita jaga. Dengan kata lain, jangan tapi mengurusi urusan orang lain. Aku jar kadenya namun kada bepandir lawan yang itu jar. Ayo mau anak bepandir juga. Diubah dari gibah hendak juga bepandir, hendak juga bepandir dengan bebinian tuh atau yang lelakian tuh nah, yang kurang tuh kada baik, boh itu jar berselingkuh, laki kada ada selingkuh, kedusah itu lain urusan kita. Kalau kita tuh bepandir, kedusah kita urusi, kayak ini aja kita doakan bersama-sama, mudahan rumah tangganya damai. Mudahan dikembalikan, bininya sadar, lakinya sadar, tapi berzinah aja. Mudahan diselesaikan Allah Ta'ala, baik-baiknya diselesaikan. Terserah Allah Ta'ala memberikan, mudah diampuni dosanya. Selesai, bepandir kalau, tapi bepandir untuk kebaikan orang, bukan menyambatiinya. Kada nyaman, memang kada nyaman, memang nafsu. Ini misalnya di majelis nih ada yang biasa tuh lah mendengar sudahnya nih, isuknya masih memandir dimaklumi itu, tapi nya sudah ada kepikiran dosa, ada sudah kepikiran. Orang kada pernah ke majelis taklim terus tupang langgar, tentunya kada merasa berdosa. Kenapa? Itulah gunanya kita ke majelis taklim, menambah ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Samakah qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakannya Muhammad kekasihku, samakah orang yang berilmu lawan orang yang kada berilmu? Jawabannya la yastawiyan, kada sama. Makanya untung kalau kita sudah berisi ilmu agama. Jadi apa yang kita anuakan, ujar abah guru sekumpul bahari gugur gawinya, mudahan kau menggawi itu aja. Walaupun kita kada tapi bisa bepander, yang penting bisa menggawi gawinya napa aja, yang mana aja yang baik kawa kita sudah kita gawi. Hati kita perbaiki, amalia kita baiki, banyak baca selawat. Nah ini baca selawat ini nah yang manu kita kan bingung jumput sana jumput sini, mana amalan yang salawatlah yang melurusakan jalan kita, otak kita, pikiran kita. Lalu diperbanyak aja baca selawat sudah. Yang mana selawatnya barang aja, yang mana kah selawatnya yang diijazahkan guru yang ianya. Kada beijazah ayu aja juga. Cuma kalau bisa beijazah pang. Batakun paling kada ini kayak apa ulun mengamalkan selawat ini bagus, saya pasti guru tuh nyambat bagus. Sallallahu alaihi Muhammad ka selawat Nabi itu ummi, ujar Nabi barang siapa membaca selawat ini 80 kali habis sembahyang Jumat, habis asar hari Jumat, diampuni umurnya 80 tahun seumur hidup. Kalau tuh 80 kali membacanya, yang mana selawatnya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya kan banyak. Aku jar kada hafal, minta tolong lawar anak, nak ikam janganan terus Mobile Legend terus. Nih abah minta tolong lihat akan pang sholawat ummi, ketikkan di situ sholawat ummi, timbul sholawat ummi, nah tinggal baca aja lagi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca itu. Salawat apakah? 1000 kali kah dibaca? 10.000 kali kah? Mungkin. Nah itu. Ulun kira ini dulu, minta ampun maaf, minta redha. Juga kita bacakan Fatihah dengan apa tuh ini abahnya apa marinanya Haji Indra apa Abu Thalib yang Dayak Indo
Mungkin bubur ibu ada pernah umpat bawa umroh lawan sidin tuh Dayakindo yang di pasar pagi kan anyar meninggal. Ini mah 7 hari rasanya. Pas itu kami tulak hari Rabu kemarin ya kada umpat di sini anu di sana bacaraan di pasir. Jadi pas menuju hari ini Abu Thalib kita bacakan Fatihah, mudahan sidin dinyamanakan di apa sana, dan mudah-mudahan juga abah mama kita juga dimudahkan, kita juga berkat rancak membaca Fatihah dengan orang meninggal itu, mudahan juga kita kena meninggal rancak juga didoakan orang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hali ahli nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.